Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman kali ini kembali saya menjawab pertanyaan komentar, tetapi sebelumnya silahkan tambah subscribe di bawah ini, terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini, kalau di bawah perut itu ada detak jantung 120 bpm, bisa jadi itu pembuluh darah ya? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi detak jantung 120 itu kok banyak sekali ya. Kalau pembuluh detak jantung, detak nadi itu berkisar 60 ya, sampai kalau misalkan menderita sakit baru 100 lebih itu bisa ya. Gejala suatu penyakit itu bisa sampai 120 lebih. Terus untuk tahunya detak jantung itu apa, janin atau bukan, kalau pada saat hamil detak jantung kalau banyaknya itu 120 sampai dengan 160 itu untuk janin sehat, itu adalah detak jantung janin ya. Kadang kalau janin, tanda janin yang tidak sehat itu bisa di bawah 120 ataupun di atas 160 ya, untuk janin yang sedang ada dalam masalah ya. Jadi merupakan suatu tanda bahaya ya jika detak jantungnya kurang dari 120 ataupun lebih dari 160 seperti itu ya. Jadi ini di perut bawah detak jantungnya 120, apakah ibu sedang hamil? Jika sedang hamil itu bisa merupakan detak jantung janin ya. Kalau detak jantung ibu biasanya bisa berkisar 60, 80 berapa gitu ya, 70 berapa gitu ya. Kalau normalnya detak jantung ya, detak jantung ibu atau detak nadinya. Kalau 120 kalau ibu sedang hamil itu merupakan suatu detak jantung janin ya. Oke, sekian dulu jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Lanjut pertanyaan berikutnya. Kalau istri saya malahan haidnya nggak berhenti-berhenti, dan pada akhirnya pada suatu hari ia mengalami perdarahan hebat, itu bisa dikatakan hamil nggak atau itu keguguran ya? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi kalau seperti ini terjadi ini ya, gangguan hormon ya, haidnya tidak berhenti-berhenti seperti itu, terus kemudian mengalami perdarahan hebat seperti itu karena hormonnya yang tidak seimbang ya. Pernah ada pasien yang seperti ini ya, mengalami perdarahan terus menerus hebat seperti itu merupakan pengaruh ya. Kalau pernah ada pasien itu adalah pengaruh dari KB ya, KB implan yang tidak segera ini waktunya sudah habis, tidak segera dicabut, lalu dia pasang lagi, habis pasang terjadi seperti itu ya, perdarahan hebat. Jadi itu karena hormon ya, karena tidak seimbangnya hormon menyebabkan perdarahan hebat. Kalau seperti ini terjadi harus segera diperiksakan ya, nanti akan diberikan obat untuk menghentikan haidnya itu ya. Jadi bisa dikatakan hamil enggak? Nah, ini harus dilihat hasilnya, tesnya bagaimana, tesnya positif atau negatif. Jika negatif itu bukan hamil ya. Terus jika positif ada kemungkinan hamil. Terus USG-nya bagaimana? USG-nya ada kantong kehamilan atau tidak, ada janin atau tidak ya. Jadi untuk melihat apakah itu merupakan keguguran harus dilakukan pemeriksaan USG ya, tes pack dan juga USG seperti itu. Yang terpenting ini sudah berhenti atau belum, ini karena pertanyaannya sudah 1 minggu. Yang terpenting harus diperiksakan dulu ya. Periksanya bisa ke bidan, dokter, puskesmas dan sebagainya, terserah ya, ke klinik boleh. Jadi seperti itu, nanti akan diberikan terapi obat ya untuk menghentikan perdarahannya ya. Perdarahannya itu karena ketidakseimbangan hormon ya, menyebabkan terjadinya
perdarahan hebat seperti itu ya, mengalami haid ya, haid yang lama nggak berhenti seperti itu ya. Kalau hamil itu tesnya positif, terus di USG itu kelihatan kantongnya ataupun kelihatan janin seperti itu. Oke, sekian dulu ya pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Lanjut pertanyaan berikutnya. Saya hamil 6, jalan 7 minggu. Waktu 5 minggu saya USG belum kelihatan kantong kehamilan, dites positif, solusinya apa? Oke, jadi kalau hamil 5 minggu itu baru kelihatan kantong itu normal ya. Jadi itu normal. Kalau 5 minggu baru kantong itu masih normal, tidak perlu pakai solusi yang khusus ya. Jadi hanya meminum vitamin yang diberikan seperti itu, tidak boleh kecapean, cukup istirahat seperti itu. Perhatikan gizi ibu ya. Gizi ibu hamil, gizi seimbang seperti itu. Nanti bisa kontrol lagi USG kalau sudah ada janinnya, bisa pada usia kehamilan 3 bulanan ya, itu kalau sudah ada janin ya 3 bulanan atau 12 minggu. Terus sekarang kehamilannya sudah 7 minggu ya, kalaupun sekarang ini 6 jalan 7 minggu, 1 minggu yang lalu berarti 8 minggu. Kalau sekarang USG juga insya Allah sudah kelihatan janinnya kalau kehamilannya normal ya. Lain jika tidak ada janinnya, itu merupakan suatu tanda BO ya, hamil kosong seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan ini. Lanjut pertanyaan berikutnya. Usia kehamilan 8 minggu, keluar darah dan gumpalan darah, di tes pack masih positif. Keluar darah, gumpalan darah ini usia kehamilan 8 minggu ya, keluar darah dan gumpalan darah ini maksudnya ini di tes masih positif, artinya gimana ya? Ini pertanyaannya agak kurang jelas ya. Jadi ini maksud ibunya itu hamil 8 minggu itu sudah keluar gumpalan darah ya. Kalau gumpalan darah itu kan pertanda keguguran, tetapi di tes pack masih positif, jadi ibunya bingung. Jadi seperti itu ya, di tes pack masih positif. Ini artinya gimana ya? Artinya seperti itu ya, sudah ada tanda keguguran tapi di tes pack positif. Apakah benar keguguran atau belum? Seperti itu ya. Pertanyaannya seperti itu ya, agak membingungkan. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, tetapi sebelumnya silakan tambah subscribe di bawah ini bagi yang belum, dan juga yang bertanya terutama, terus nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, lanjut ya, saya lanjutkan. Saya di kehamilan 8 minggu keluar flek berwarna coklat, apakah berbahaya? Di kehamilan 8 minggu keluar flek coklat, apakah berbahaya? Flek-flek, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi usia kehamilan 8 minggu keluar flek itu tentu saja adalah suatu tanda bahaya. Jadi ibu harus segera bed rest ya, tidak boleh dipakai beraktivitas ya, tidak boleh kecapean seperti itu ya, cukup istirahat. Terus perhatikan gizi ibu ya, gizi seimbang. Terus kemudian diperiksakan ya, dikontrolkan seperti itu. Terus diminum obatnya ya, diminum obatnya secara teratur ya, obat atau vitaminnya diminum secara teratur. Kontrolnya harus rutin seperti itu, cukup air putih. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan ini. Lanjut pertanyaan berikutnya. Selepas keguguran 50 hari masih keluar darah terus, bagaimana?
Oke, langsung saja jawab pertanyaannya ya. Jadi ini adalah suatu tanda bahaya ya. Sudah 50 hari darah masih keluar, berarti itu terjadi ini ya. Jadi masih belum bersih ya. Jadi kemungkinan masih tertinggal adanya selaput, jaringan seperti itu ya. Jadi masih ada selaput-selaputnya ataupun jaringannya yang tertinggal menyebabkan ibu terus keluar darah seperti itu. Jadi ini perlu pemeriksaan USG untuk melihat rahimnya bagaimana, apakah sudah bersih atau belum ya. Terus kemudian jika sudah bersih tetapi keluar darah bisa merupakan gejala infeksi ya. Jadi perlu mendapatkan pengobatan seperti itu ya. Jadi ini terutama harus diperiksakan ya, dikontrolkan, diperiksakan karena ada gejala keluar darah ya. Sudah 50 hari itu seharusnya sudah berhenti ya. 50 hari itu sudah berhenti. Kalau misalkan nanti ada misalkan masih ada jaringan ataupun ada selaput-selaput yang perlu diambil, maka dilakukan tindakan kuretase seperti itu ya. Kalau menggunakan obat misalkan tidak bisa, menggunakan obat peluntur tidak bisa, maka harus dikuretase. Jadi harus dilakukan pemeriksaan USG untuk ini ya, untuk melihat rahimnya bagaimana, apakah sudah bersih atau belum. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.